Stop, ada apa sih? Mengapa sih ada pajak cukai tiap kirim kargo ke Indonesia? Yuk kita flashback. Pada tahun 2021, Bea Cukai mengganti direkturnya dan membuat beberapa peraturan baru dalam prosesnya untuk memeriksakan paketan. Sehingga pada saat itu terjadi keterlambatan 3-4 bulan. Peraturan seperti apa sih? Peraturan baru di Indonesia tersebut mengatur tentang barang yang dikirim dari luar negeri dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 atau PMK 010 atau 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak impor barang kiriman. Si kargo adalah jasa pengiriman barang yang mana mendapatkan izin untuk mengirimkan barang-barang bekas TKI dalam jumlah wajar sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sehingga kalau mengirimkan barang-barang bekas dalam jumlah banyak akan dikenakan pajak ya teman-teman. Berikut adalah barang-barang yang dikenakan pajak dan barang-barang terlarang yang tidak boleh dikirimkan sesuai dengan peraturan Bea Cukai. Contoh barang-barang yang dikenakan pajak adalah commercial item seperti tas, sepatu, baju, kosmetik, kemudian barang-barang elektronik, serta baju-baju bekas. Baju-baju bekas yang seperti apa? Baju-baju bekas dalam jumlah banyak, yang mana isi box hanya baju bekas semua tanpa dimix dengan barang-barang lainnya. Karena pada saat ini banyak baju-baju bekas dari luar negeri yang diperjualbelikan. Sehingga untuk melindungi UMKM Indonesia, pemerintah memberlakukan sistem pajak pada barang-barang bekas. Proses penghitungan pajak dilakukan oleh pihak Bea Cukai yang mana nantinya akan menginfokan ke Makasih Kargo sebagai perpanjangan tangan para TKI yang telah menggunakan jasanya. Selain itu, pihak Bea Cukai tidak akan langsung menghubungi pengirim mengenai pajak impornya, karena pengirim tidak melakukan pengiriman paketan secara mandiri. Mengapa sih pembayaran pajak bukan dikirimkan ke rekening Bea Cukai? Kenapa di rekening pribadi Makasih? Apakah alasannya? Nah, inilah alasannya. Pertama, perlu diketahui bahwa pengiriman menggunakan jasa ekspedisi, yang mana semua paketan akan dimuat dalam satu kontainer yang sama. Setelah paketan tiba di Indonesia, paketan akan diperiksa oleh Bea Cukai dalam waktu bersamaan. 2. Oleh karena itu, semua informasi mengenai bea masuk dan pajak impor akan langsung ditagihkan ke pihak ekspedisi sebagai penyedia jasa kirim yang terdaftar di Bea Cukai. Setelah itu, Makasih Kargo selaku jasa pengiriman akan langsung menagihkan hal tersebut kepada pemilik paketan. 3. Untuk memastikan bea masuk dan pajak impor benar atau tidak, pemilik paketan dapat langsung mengecek di https www.beacukai.go adi atau barang kiriman. 4. Untuk itu, dalam memudahkan proses pembayaran pajak oleh TKI, Makasih menyediakan rekening Taiwan Post Office atas nama Hung Man Kip sebagai rekening resmi Makasih. Selain itu, Makasih Kargo menyediakan pembayaran melalui mesin iPhone atau rekening BCA jika pengirim sudah kembali ke Indonesia. 5. Perlu diketahui bahwa penagihan pajak berbeda dengan paketan yang dikirim melalui jalur udara seperti Pos Taiwan, di mana pihak cukai akan langsung menghubungi pengirim mengenai pajak. Dan saya sudah tahu Jumadi itu siapa. Jumadi itu yang memiliki Global TK dan Makasih. Seperti diketahui, banyak beredar video atau postingan di Facebook maupun TikTok yang menyudutkan Makasih Kargo dan bahkan mencemarkan nama baik perusahaan dengan memberikan informasi dari sumber tidak pasti dan tanpa bukti yang jelas. Perlu diketahui, baik di Indonesia maupun di Taiwan, berlaku hukum yang terkait hal ini.
Jika seseorang dengan sengaja melakukan bentuk penghinaan bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang, dapat dituntut pasal 310 KUHP. Dan dikarenakan Makasih berada di Taiwan, dan pemberi informasi palsu juga berada di negara yang sama, Makasih Cargo bisa menuntut setiap bentuk pencemaran nama baik di media sosial dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Taiwan. Selama ini, sudah banyak kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh pihak Makasih. Namun, Makasih masih memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tersebut mengingat mereka tidak mengetahui mengenai hukum yang berlaku. Namun kedepannya, Makasih akan dengan tegas menuntut hoax dan pencemaran nama baik yang terjadi dan meminta pertanggungjawaban di depan hukum. Yuk kenalan sama Makasih Cargo. Sudah lebih dari 10 tahun, Makasih Cargo berdedikasi untuk membantu dan dipercaya sahabat TKI dalam hal mengirimkan paketan ke Indonesia. Makasih Cargo merupakan perusahaan yang fokus di bidang jasa ekspedisi pengiriman barang dari Taiwan ke Indonesia melalui jalur laut yang pastinya cepat, aman, dan terpercaya. Didirikan pada tahun 2012, Makasih Cargo telah banyak menangani layanan pengiriman barang ke Indonesia. Maka dari itu, kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama kami. Kami selalu berusaha dan bekerja keras untuk memastikan kepuasan pelanggan terhadap jasa yang kami sediakan. Makasih Cargo menyediakan pengiriman dengan harga terjangkau. Selain itu, ada berbagai promo atau hadiah-hadiah menarik seperti peralatan dapur dan lain-lain sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk mengapresiasi customer, Makasih juga sering menyelenggarakan beberapa kompetisi dengan berbagai hadiah menarik. Proses pengiriman kargo ke Indonesia terdiri dari yang pertama, pemesanan box. Untuk pemesanan box, teman-teman bisa melakukan pemesanan melalui akun yang sudah tertera pada layar ini ya. Setelah memesan box, driver akan datang ke alamat yang diminta untuk mengantar box dan bayar uang muka ke driver sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah packing box. Setelah selesai packing, hubungi pihak Makasih ya untuk penjemputan box. Setelah konfirmasi penjemputan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, driver akan datang ke alamat yang diminta. Jangan lupa ya, persiapkan paspor dan ARC kamu untuk kelengkapan data. Untuk pembayaran atau pelunasan box, bisa melakukan pembayaran langsung ke driver Makasih, atau bisa juga ke 7-Eleven dan juga pos terdekat ya teman-teman. Setelah paketan dijemput, akan diantarkan ke gudang untuk proses pendataan. Yang selanjutnya, paketan akan dimasukkan ke kontainer untuk pemberangkatan kontainer melalui pelayaran ke Indonesia. Setelah kontainer tiba di Indonesia, paketan akan diterima oleh perusahaan jasa titipan yang akan mengantarkannya ke pemeriksaan cukai. Setelah semua pemeriksaan bea cukai telah dilakukan kepada semua paketan, paketan akan dibawa keluar dari gudang pemeriksaan. Selanjutnya, paketan akan dibawa ke gudang pusat untuk proses pendataan. Yang selanjutnya, paketan akan diantarkan ke alamat penerima oleh kurir. Pemeriksaan pabean dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen. Dalam pemeriksaan tersebut, terdapat dua cara, yaitu dengan pemindaian elektronik dan pemeriksaan oleh pegawai bea cukai, yang artinya barang kiriman dibuka oleh pemeriksa bea cukai. Barang kiriman dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea cukai apabila 1. Tampilan X-ray dicurigai bahwa jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen consignment note. 2.
Apabila uraian jumlah barang, jenis barang, dan atau nilai pabean yang tercantum dalam CN tidak jelas atau tidak dicantumkan. 3. Terdapat surat atau dokumen yang dicurigai berisi barang impor. Proses pengeluaran paketan dari Bea Cukai Indo dilakukan setelah semua prosedur pemeriksaan sudah selesai dilakukan kepada semua paketan, yang mana paketan akan dimuat kembali ke dalam kontainer untuk dibawa keluar dari gudang pemeriksaan Bea Cukai. Lalu, paketan akan didata di gudang pendataan untuk selanjutnya diproses pengiriman ke alamat penerima, dan paketan kamu telah sampai.